Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya melintas, kemudian saya mendapati kebun yang seperti ini ya. Di tengah-tengah kebun kiri kanan, di tengah-tengah ada sawit masih kecil seperti ini ya. Saya tidak tahu usianya ini berapa karena kelihatannya ini masih kecil, tapi kelihatannya juga sudah tua. Jadi kemungkinan ini sudah lama ditanam dan kemudian tidak dirawat seperti itu ya. Namun akhir-akhirnya ini mencoba untuk merawat teman-teman ya. Kita lihat ke sini ada yang janggal teman-teman. Tidak umum di perkebunan kelapa sawit terjadi seperti ini ya. Nah ya, Anda perhatikan bahwa kelihatannya ini awalnya si bapak petani ini atau ibu petani ini ingin membersihkan piringannya ya, namun kesulitan karena banyak pelepah yang menghalangi. Nah, kemudian ditabaslah pelepah-pelepah ini supaya tidak mengganggu bapak itu di area piringan. Jadi sebaiknya pelepahnya yang dibiarkan ya, kemudian gulma-gulma yang mengganggu itu yang dibersihkan. Nah, ini terlihat kalau kita biasanya bagian yang kering-kering saja yang kita buang ya, seperti ini, di bawah-bawah seperti ini kan kering. Nah, ini kita buang ya. Nah, kan kita cabut bisa. Tapi ini kan masih basah ini. Nah, ini kan masih basah. Tuh ya. Bagian atasnya ini masih basah semua dan ini dipotongi teman-teman. Apalagi ini sampai di sini. Tuh ya. Dipotongin semua. Ini daunnya memang hijau, tapi sawit ini kurus karena lama tidak dirawat. Kenapa hijau? Karena nutrisi di area piringan kelapa sawit ini, karena sawit ini masih kecil, otomatis yang diperlukan untuk pertumbuhan itu masih ada. Nah, seperti itu ya. Kecuali kering kerontang areanya, berarti daunnya juga akan semakin kuning. Tapi kalau areanya masih ditumbuhi rumputan atau ilalang, ya itu masih memungkinkan bila dia mendapatkan kadar air yang cukup, hujan dan sebagainya, maka dia akan menghijau. Itu kalau masih kecil teman-teman ya, tidak kekurangan nutrisi dalam tanah kalau masih kecil, asalkan dapat air hujan itu dia masih tetap hijau. Tapi kadar fosfor dan kaliumnya itu yang mungkin kurang, sehingga membuat sawit itu akan masih tetap kurus. Nah, kejadiannya di depan mata kita ini teman-teman ya. Sebaiknya ini dihindari teman-teman hal seperti ini. Kenapa? Karena masa-masa pertumbuhan itu jangan sampai dilakukan overpruning seperti ini. Jadi ini dikhawatirkan ke depannya nanti pinggulnya itu tidak bisa membesar. Membesarnya ya akan mengikuti keadaan pohonnya ke atasnya teman-teman ya. Kalau ke atasnya nanti akan membesar, ya bawah akan membesar juga, tapi tidak sebesar yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan apa? Ya bisa membesar maksimal bagian bawah. Kalau bagian bawah itu membesar, yang kita harapkan kemudian hari ke atasnya itu terus besar seperti itu. Tapi yang kita khawatirkan bagian bawah ini sudah kecil sehingga besarnya tuh di atas ya. Jadi nanti kayak kendil gitu ya. Nah, ya itu yang kita takutkan ya. Bagian bawah kecil, bagian atas besar. Karena setelah tinggi kita perawatannya menjadi baik sehingga bagian atas itu menjadi besar. Tapi bagian bawah kecil karena perawatan salah ya. Karena menanam sawit ini suksesnya itu berawal dari perawatan di awalnya ini teman-teman ya. Kalau salah di awalnya ini, nah ini bisa fatal teman-teman ya, kalau salah perawatan di awalnya ini. Nah, ini kan nanti kalau sudah dipotong begini kan membusuk teman-teman ya, membusuk semua. Akhirnya nutrisi yang akan diberikan kepada pelepah ini itu kan nggak ada lagi. Nah, otomatis lewatnya daripada nutrisi ke daun ini juga terhenti, sehingga bagian pinggul ini juga tidak akan membesar. Seharusnya ini kalau nggak dipotong, pohon ini di daerah sininya akan masih dilewati nutrisi untuk menyalurkan saripati ke pelepah ini. Terus seperti itu ya, sampai dia tua. Nah, sehingga pinggulnya ini juga akan membesar, pelepahnya ini juga akan melebar. Melebarnya pelepah ini menandakan pinggulnya dia juga akan semakin membesar. Tentunya walaupun kecil begini pastinya akan lebih besar daripada yang sekarang ini teman-teman nantinya ya. Nah, tapi kalau sudah dipotong ini ya wallahu alam, kita nggak tahu ya. Ini bisa dikatakan pasti salah teman-teman ya, cara seperti ini. Ini jangan dilakukan ya teman-teman.
di kebun Anda. Apalagi kalau bibitnya unggul, wah sayang sekali. Nah itu ya teman-teman ya. Nah, wah ini sayang sekali ya. Kita lihat semuanya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di sampingnya juga sangat tidak terawat teman-teman ya, kering-kering seperti ini. Oh, kita fokus kepada ini teman-teman yang masih kecil. Nah terus bicara masalah ini juga ada dompetnya teman-teman. Sawit ini kelihatan kurus teman-teman ya, maka bunga yang dihasilkan juga pasti kecil. Nah seperti ini ya. Kalau sawit yang subur itu bunga yang dihasilkan itu juga besar teman-teman ya, besar, kemudian terlihat segar, bunganya itu terlihat segar ya, walaupun akhirnya kita kastrasi. Tapi ini tidak ya, kecil-kecil seperti ini. Nah, ya bentuknya pun beda teman-teman ya dengan yang subur. Ya Anda pasti tahulah ya di sawit Anda masing-masing. Nah jadi dipotongi seperti ini sangat disayangkan sekali. Ini semuanya, saya lihat semuanya seperti ini ya. Itu ada yang besar satu juga dipapras habis sana. Kita lihat ke sana. Nah seperti ini ya, coba Anda lihat. Ini ada buahnya, tapi ya seperti ini, kecil-kecil ya, buahnya kecil-kecil. Ini sebaiknya dibuang saja. Jadi kalau misalkan betul-betul Anda niat untuk bertani, tentu kejadiannya tidak seperti ini teman-teman. Walaupun bibit itu bibit abal-abal, kalau Anda serius dalam bertani, saya yakin kejadiannya tidak seperti ini, pasti beda teman-teman ya. Coba Anda lihat ini teman-teman, sangat disayangkan sekali ya. Saya nggak tahu ini belajar dari mana, mungkin ada dari mulut ke mulut yang membolehkan dipotong tapi jangan mepet pangkal, mungkin seperti itu. Kejadiannya kan kita lihat begini teman-teman ya. Jadi kemungkinan ada yang membilangi mungkin tidak apa-apa dipapras daunnya tapi jangan sampai di pangkal gitu ya, sehingga di sini masih hijau gitu. Ya tetap salah teman-teman, tidak boleh ya, tidak boleh teman-teman melakukan seperti ini di kelapa sawit Anda ya. Ini fatal teman-teman, fatal. Kalau saya fatal ini ya. Ini tinggal bagian pucuknya aja ini kalau kita lihat. Nah ya, bagian ini saja, ini aja dipotong teman-teman, masih hijau segar ini di sini ya. Sangat disayangkan sekali. Oke, mungkin ini video untuk mengingatkan kita semua untuk selalu bertani yang baik, sehingga hasil yang kita petik nanti itu menjadi lebih baik ya teman-teman. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini juga jangan ditiru hal-hal yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.